Puji Tuhan, kita telah membaca dari pasal yang ke-90 dan 91, 92. Satu pembacaan yang siap kita lihat bagaimana kuatnya perlindungan Allah. Bagaimana kuatnya tangan Allah yang menjadi pertolongan, perlindungan bagi orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Bahkan seorang Musa, ini adalah doa Musa, engkau, kata ayat 8, menaruh kesalahan kami di hadapanmu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Tidak ada alasan untuk kita dapat menuntut Tuhan menjadi perlindungan kita. Tidak ada alasan bagi Tuhan untuk menjadi kekuatan perlindungan sampai di usia lanjut sekalipun. Dikatakan ayat yang ke-10, batasan kekuatan manusia adalah 70 tahun. Sampai pada batas kekuatan itu, kalau bukan kemurahan Tuhan, siapakah yang dapat berdiri di hadapan Allah? Siapakah yang dapat tepuk dada, merasa hebat, merasa kuat? Karena tidak ada seorang pun yang mampu menghadapi ganasnya kehidupan dengan kekuatannya sendiri. Doa Musa berkata, ajari kami menghitung hari-hari kami. Ajari kami menghitung waktu-waktu kami yang sudah berlalu. Ada tahun-tahun, ada waktu-waktu panjang yang telah diperhitungkan Allah menjadi pengalaman-pengalaman hidup bagi kita. Dengan berbeda, tetapi yang punya kata satu, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Allah. Di tahun-tahun yang panjang sudah berjalan, kembali lagi ya Tuhan, berapa lama lagi? Sayangilah hamba-hambamu. Dengan waktu yang kita perhatikan, berjalannya waktu panjang kita, apa bukti yang Allah tunjukkan kepada kita? Apa bukti yang Allah buat bagi saudara dan saya? Biarlah hamba-Mu melihat perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Ada tahun-tahun yang Allah sudah tunjukkan penyertaannya, pertolongannya, dan tidak bisa kita abaikan bahwa kita begitu menikmati perlindungan Allah. Seperti di pasal 91, dalam perlindungan Allah, orang yang duduk, orang yang bermalam, orang yang berkata, Tuhanlah tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Kalau bukan Tuhan tempat perlindungan kita, kalau bukan Tuhan kubu pertahanan kita, maka tidak seorang pun bisa berkata, Tuhanlah kekuatanku. Kalau bukan Tuhan yang melindungi, yang menjaga, yang mempertahankanku. Ayat yang kedua, Mazmur 138, engkau mempertahankan dalam kesesakanku. 138 pada ayat yang ke-7 berkata, jika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku. Kalau bukan Tuhan yang pertahankan kita dalam kesesakan, dalam kesakitan, dalam kesukaran, ini adalah
masalah-masalah yang kita hadapi. Dalam keadaan seperti demikian, kalau bukan Tuhan yang mempertahankan kita, kita nggak bisa katakan siapa lagi yang berada di samping. Kalau dalam keadaan baik, kalau dalam keadaan tertawa, semua orang mau jadi teman, sahabat, karib. Bahkan orang yang akan berkata, aku berada di samping. Tapi belum tentu ketika seorang dalam kesukaran, dalam kesesakan, dalam keadaan sulit, orang-orang tinggalkan kita, bahkan tidak pernah memperhatikan teriakan kita. Tapi tidak dengan Tuhan yang selalu ada dalam segala keadaan kita, yang membuktikan bahwa tidak ada saat Allah tidak pernah. Dia bahkan tidak pernah berkata, aku lelah, aku tidak sanggup menolong kamu. Tidak pernah kita dengarkan. Dengan kuatnya, dengan gagah perkasanya, Allah berdiri dan membela kita, mempertahankan hari-hari kehidupan kita. Itulah sebabnya, alasan apa lagi yang kita bisa berikan kepada Tuhan kalau tidak semakin ayat 14, hatinya melekat kepada Allah. Tidak ada alasan untuk kita berkata, tapi Tuhan, waktu itu Engkau tidak menolong saya, Engkau tidak memperhatikan saya. Ada hamba Tuhan yang pernah datang kemari dan menagih janji bantuan proposal untuk pembangunan. Dan ketika saya tidak merespons permintaannya, ketika saya tidak menjawab segera permintaannya, maka saya mendapat SMS kopi pahit. Ibu pendeta, rupanya ibu pendeta pembohong besar karena tidak mengirimkan bantuan kepada kami. Saya jawab tadi malam, bukankah harap kita hanya kepada Tuhan? Terkutuk bukan kalau manusia berharap kepada manusia. Terkutuk orang yang berharap kepada manusia, yang tidak berharap kepada Tuhan. Hati saya enggan menjawab permintaannya karena motivasinya datang ke tempat ini cuma minta bantuan. Maka salah kepada saya kalau saya memberikan bantuan sebab harapannya bukan kepada Allah, tapi kepada jemaat Bulak-Seren. Saya tidak dapat merespons permohonan seperti itu, karena sama dengan saya semakin menjauhkan dia daripada Allah. Orang yang melekat kepada Allah, maka Allah meluputkan, Allah membentengi. Apabila ia berseru, ayat 15, aku menjawab, aku menyertai, aku meluputkan dan memuliakannya. Allah cemburu ketika kita potong jalan dan mengarahkan perhatiannya, harapannya, permintaannya. Sebagai manusia kita bisa turuti apa permintaannya, tapi itu akan membuat dia semakin jauh dari Tuhan. Tidak lagi berharap kepada Tuhan, tidak lagi minta seperti ayat yang ke-15, berseru kepadaku,
akan alami ada jawaban-jawaban doa. Selama kita membangun GSG 1, GSG 2, GSG 3, saya tidak pernah menuntut apa-apa dari jemaat. Saya belum pernah berkata di tengah jemaat kita jalan ekstra kolektor untuk bayar duka. Saya belum pernah, kalau ada saudara ingat kapan saya pernah minta, beritahukan saya. Tapi saya belum pernah menyusahkan jemaat untuk mengadakan pembangunan, apakah itu GSG 1, apakah itu GSG 2, apakah itu GSG 3, kepada jemaat yang seharusnya saya minta untuk pembangunan tempat kita bersama. Tapi saya tidak pernah mengusik jemaat. Ada 1-2 permohonan yang disampaikan untuk mengikut sertakan, membuat kalimat partisipasi, tapi tidak menjadi sebuah kebutuhan. Tidak ada permintaan yang harus dipenuhi oleh jemaat, tidak. Karena saya punya tempat untuk bersama. Berseru kepada Tuhan. Tidak pernah akan lupa kalau sudah Sabtu begini, saya harus berpikir keras untuk membayar 40 tukang yang harus dibayar upah mereka. 40 tukang dan 3 mandor yang harus dipenuhi. Tidak sedikit biaya untuk mereka setiap minggu, 25-30 juta setiap minggu. Tapi saya tidak berseru kepada manusia. Ayat yang ke-14, sungguh ketika hati kita melekat kepada-Nya, ketika hati kita melekat kepada Tuhan, aku meluputkannya dan aku membentenginya. Begitu cara Allah. Tidak pernah sampai saya ditegur oleh majelis daerah pada waktu itu. Kenapa tidak bilang kalau kamu sedang membangun? Kamu bisa membawa surat dari MD untuk datang ke gereja-gereja dan bisa menolong kami. Kenapa tidak bilang? Saya cuma tersenyum dan berkata, Tuhanlah yang mencukupkan. Tidak ada manusia yang saya rongrong. Ayo pembangunan, ayo pembangunan. Pernah kita adakan Natal dan ada kantong-kantong merah, kalau saudara masih ingat dulu. Ada kantong-kantong merah yang kita isi dengan sisa uang belanja. Mungkin hanya 1 tahun itu berjalan. Ada sisa uang belanja 1.000, 5.000, 10.000. Kita masukkan di kantong itu, lalu kita serahkan ke diakonia. Tapi hanya 1 tahun, dan itu bukan sebuah paksaan, karena kantong itu diberikan kepada setiap keluarga untuk diisi. Dan kita tahu bahwa apa yang saudara berikan memang sedikit, tetapi Tuhan yang sudah mencukupkan untuk memberitahukan bahwa andil kita di tengah jemaat Tuhan. Tapi untuk minta keluar, untuk minta kepada gereja lain, untuk minta kepada pengusaha, saya belum pernah lakukan. Dan betapa bersyukur ketika kita dapat berkata, Tuhanlah
yang mempertahankan pada waktu aku sesat, yang mendengar ketika aku berseru, yang menyertai ketika aku berada dalam kesesakan. Dan Tuhan yang meluputkan dan memuliakannya. Allah tidak pernah tuli mendengar doa kita. Allah tidak pernah buta melihat kita tersungkur di kakinya, berlutut kepadanya. Tidak ada alasan bagi Allah untuk tidak menolong kita, sebab dengan pertolongannya lah kita sudah ada sampai hari ini. Minggu demi minggu kita ada di sini. Kita bisa merasakan betapa baiknya Allah yang sudah jadi perlindungan bagi kita. Ada musuh, ada anak panah, ada kesakitan, ada. Pasal 91. Tetapi terhadap semua itu, ayat 8, engkau hanya menonton dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Sebab apa? Ayat 9, Tuhan adalah tempat perlindungan bagi kita. Tidak ada yang menjadi perlindungan kita. Saya nasihatkan kepada hamba Tuhan itu, sepertinya berharap kepada Tuhan itu jauh lebih baik daripada berharap kepada manusia. Mendidik untuk membawa iman, tidak berharap kepada manusia. Mau teriak kepada siapa saya? Mau minta tolong kepada siapa? Tetapi sekali lagi, tidak pernah Tuhan tutup telinga kalau kita berseru kepada Dia. Pasal 92, maka orang benar akan bertunas seperti pohon korma, ayat 13. Supaya iman kita bertumbuh, bertunas seperti pohon korma dan tumbuh seperti pohon aras di Lebanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah. Ada pertumbuhan iman, ada pertumbuhan ibadah, ada pertumbuhan yang kita buat dengan Allah untuk bisa melihat betapa kita bisa mengandalkan Tuhan. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas. Bahkan pada masa tua mereka masih berbuah. Tidak semakin lama ikut Tuhan semakin layu, semakin tidak bersemangat, semakin lemah, semakin tidak bergairah. Untuk apa? Ayat 16 memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar dan Ia adalah gunung batu dan tidak ada kecurangan padanya. Terbukti tiap hari, tiap minggu, tiap saat ibadah kita boleh ada. Tidak membiarkan diri kita berkata bosan. Tidak membiarkan diri kita berkata jenuh ibadah. Tidak membiarkan langkah kita berat mencari Tuhan. Tetapi ada semangat yang tetap memeliharakan kita. Ada semangat, ada gairah yang tetap memeliharakan kita untuk mencari Dia, mencari lagi dan mencari lagi. Sebab hidup kita hanya mengandalkan Tuhan, terus mengandalkan Tuhan.
mau pagi, mau siang, malam, tengah malam, kita cuma andalkan Tuhan. Menjadi satu pengharapan yang tidak pernah diputuskan ketika kita berharap kepada Dia. Sebab itu mari saudara, biarlah di hari-hari yang cuaca saja tidak menentu, tidak ada hujan di bulan April sebenarnya, tapi kita melihat setiap hari, bahkan geledeknya, gelegarnya, nakuti, gelap, gulita. Masih ada banjir di bulan April, padahal sebenarnya tidak ada lagi. Cuaca saja tidak menentu, yang sudah tidak berada pada musim yang tepat. Tapi ada tempat perlindungan bagi kita. Pada waktu tidak ada yang dapat kita